Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Alfiansyah dengan NIM L0211911010. Saya akan membahas mengenai metode penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Adapun materi yang akan saya sampaikan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, definisi dari penyuluhan itu sendiri. Yang kedua, metode penyuluhan. Yang ketiga, media penyuluh. Dan yang keempat adalah perbandingan penyuluhan dahulu dengan kemajuan teknologi informasi. Langsung saja kita beralih ke poin pertama, yakni definisi dari penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik orang atau kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan atau dikehendaki, sehingga orang semakin modern. Hal ini merupakan usaha mengembangkan atau memberdayakan suatu potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri. Pengertian atau definisi penyuluhan juga diatur atau dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang mengatakan penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, baik di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, metode dari penyuluhan. Di sini metode penyuluhan ada 4. Yang pertama, metode dengan pendekatan massal. Metode-metode dengan pendekatan massal dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan serta memberikan informasi selanjutnya. Yang kedua, metode dengan pendekatan kelompok. Metode-metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi. Metode tersebut ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau bahkan sampai tahap menerapkan. Yang ketiga, metode dengan pendekatan perorangan. Metode-metode dengan pendekatan perorangan biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan, karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Di sini perlu diperhatikan oleh penyuluh bahwa metode pendekatan perorangan itu dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai ke tahap mencoba dan bersedia mencoba, yang tentunya memerlukan bimbingan untuk memantapkan keputusannya. Kemudian yang keempat, faktor lain yang memegang peranan dalam pemilihan metode adalah masa kerja penyuluh di suatu tempat. Penyuluh yang lama bekerja di suatu daerah perlu mengenal situasi dan kondisi daerah kerjanya. Dalam taraf permulaan ini, metode penyuluhan yang terbaik adalah pendekatan perorangan. Apabila kemampuannya dalam pengenalan sasaran dan keadaan sudah ia miliki, maka metode penyuluhan yang efektif dalam menjangkau sasaran yang lebih besar adalah pendekatan kelompok atau massal. Selanjutnya, media penyuluhan. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi dari penyuluhan. Selanjutnya, kata media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. The Association for Educational Communication Technology atau AEC menyebutkan media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.
Sedangkan Gechne tahun 1970 mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan sasaran yang dapat merangsang untuk belajar. Jadi, dapat kita katakan bahwa media penyuluhan adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Poin terakhir yakni perbandingan penyuluhan dahulu dengan kemajuan teknologi informasi. Perbandingan penyuluhan dahulu dengan kemajuan teknologi informasi ini saya bagi menjadi 6 poin. Poin pertama yakni dilihat dari metode penyuluhan. Penyuluh tradisional itu hanya melaksanakan satu atau beberapa metode penyuluhan saja, misalnya anjang sana dan kunjungan kelompok. Kalau tidak bertemu dengan sasaran, maka penyuluh tradisional akan kembali ke kantornya atau pulang. Sedangkan penyuluh modern menerapkan metode penyuluhan yang bermacam-macam. Ada anjang sana, kunjungan kelompok, demplot, temu bicara, temu usaha, gelar teknologi, pemutaran film, pameran, menyusun karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Ada banyak. Kemudian dilihat dari alat penyuluhan. Alat yang digunakan penyuluh tradisional itu masih terbatas. Sarana dan prasarannya juga sangat sederhana. Biasanya hanya berbekal kendaraan roda 2, HP, dan laptop saja. Berbeda dengan penyuluh modern. Penyuluh modern sudah dilengkapi atau melengkapi diri dengan peralatan yang sudah komplit. Ada HP, laptop, seragam, modem, test kit, kamera, LCD, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari daerah operasional penyuluhan atau wilayah kerja dari penyuluh. Seperti halnya nelayan tradisional, wilayah kerja penyuluh tradisional itu sempit. Hanya di rumah kota kelompok, lahan anggota, kantor desa, dan kantornya sendiri yang dapat mengumpulkan orang-orang yang ingin disampaikan penyuluhan. Tidak demikian dengan penyuluh modern. Penyuluh modern itu aktif bergerak. Ia ada di mana-mana dan bisa kemana-mana. Sering berada di lahan petani atau nelayan. Kantor desa tak pernah ketinggalan. Ia juga menyempatkan diri ke instansi terkait seperti dinas, balai pembenihan, balai penelitian, stand pameran teknologi, lembaga pendidikan baik sekolah, pesantren maupun kampus, tempat ibadah, bank, perusahaan, pasar, dan ke BP3K untuk studi banding di dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Kemudian dilihat dari hasil kerja penyuluhan. Hasil kerja penyuluh tradisional itu sangat jauh berbeda dengan penyuluh modern. Padahal waktu kerjanya sama, sehari 24 jam, tapi yang dihasilkan berbeda. Penyuluh tradisional hanya menghasilkan RKP, monografi desa, programa, dan laporan bulanan dengan nilai kredit yang rendah. Itu saja. Sedangkan penyuluh modern mampu menghasilkan RKP, monografi desa, programa, dan laporan bulanan, bisa membuat brosur, sound slide, film, poster, spanduk, buklet, web, blog, naskah, tulisan lepas, teknologi tepat guna, makalah, penelitian, karya ilmiah, buku, dan sebagainya. Hasil karyanya yang bermutu tinggi dan layak jual karena bernilai ekonomis penting. Di samping itu, ia juga menelurkan ide-ide, gagasan-gagasan, konsep, dan pemikiran yang mencerahkan. Kemudian dilihat dari masa kerja penyuluhan. Masa kerja penyuluh tradisional itu sebentar saja, hanya beberapa jam di anggota atau kelompok.
Ngobrol sebentar tidak lama kemudian kembali ke kantornya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau cuaca tidak mendukung malah tidak kerja atau tidak turun ke lapangan. Berbeda dengan penyuluh modern. Penyuluh modern pandai memanfaatkan waktu. Masa kerjanya penuh, full time. Sehari 24 jam ia habiskan untuk hal-hal yang produktif. Waktu luangnya diisi dengan membaca dan menulis. Istirahatnya dimanfaatkan betul untuk tidur 7-8 jam sehari. Tidak mau lebih dan tidak mau kurang. Kebanyakan tidur mendatangkan kemalasan. Kurang tidur jadi susah mikir karena ngantuk. Kemudian yang terakhir dilihat dari pengetahuan dan sikap. Ini hal yang paling membedakan penyuluh tradisional dengan penyuluh modern. Pengetahuan dan sikap. Ini yang paling penting untuk diketahui. Pengetahuan yang dimiliki penyuluh tradisional itu sedikit. Sedikit yang ia tahu tentang bidang yang ditekuninya. Dan tidak mau tahu dengan seberapa besar pengetahuan yang telah dimilikinya. Ia asyik dengan zona nyamannya sebagai penyuluh yang santai, jauh dari deadline dan target kerja yang tinggi. Ia juga tidak berusaha untuk meningkatkan potensi dan keunggulan diri dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Ia cukup puas dengan hanya melaksanakan tugas sehari-hari, datang ke kantor, ketemu petani atau nelayan, dan menyusun laporan bulanan, awal bulan terima gaji. Selesai sudah. Sebaliknya, penyuluh modern itu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ia tidak mau terlena, berada di zona nyaman. Ia selalu berusaha untuk mencoba hal-hal yang baru, akrab dengan percobaan dan penelitian. Ide-idenya segar, gagasannya brilian dan konsepnya jelas. Itu semua karena selalu mengupdate atau memperbarui status informasi dan beritanya. Sumber beritanya dari koran, majalah, radio, TV, internet, jurnal penelitian, dan buku. Senang sekali bercengkrama dengan tantangan. Baginya, kesuksesan bukan hanya bisa meraih sesuatu, tapi berani menghadapi rintangan dan melewati tantangan. Penyuluh modern itu selalu berusaha meningkatkan potensi diri, karena itu ia senang mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, studi banding, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi dari saya mengenai metode penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Akhir kata, ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.